Dia mencabut jantungnya mereka dengan tangan dia sendiri. Yang satu dari depan dan yang satunya itu dari belakang. Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggreni, you can call me Devita. Langsung aja kali ini bertema cinta-cintaan. Seberapa jauh lo bisa cinta sama seseorang dan seberapa jauh lo berkorban buat seseorang itu. Coba-coba kalau kalian gimana? Nah, yang mau gue ceritain ini kisah cinta yang dark, serem, gelap gulita mati lampu. Nah, orang ini tuh sampai rela perang sama bapak kandungnya demi si wanita ini. Padahal dia ini adalah seorang putra mahkota girls dan bahkan dia itu rela nyabut jantung orang-orang yang udah nyakitin cewek yang dia sayangin ini. Nyabut jantung pakai tangan sendiri dari dada mereka yang masih hidup. Dan yang paling wow, gue nggak tahu ya ini tuh fakta apa mitos. Kalau katanya sih ini legenda, tapi gue pengen kasih tahu ini ke lo orang. Jadi katanya gini, pas wanita yang dicintainya ini sudah meninggal, dia gali kubur perempuan yang dia cintai ini, terus dia dandanin, dia pakaikan jubah kerajaan Mbak Ratu Permaisuri, terus dia dudukin di singgasana dan dia paksa anak buahnya ini untuk berlutut dan mencium tangannya. Cium tangan seorang perempuan yang sudah dikubur 2 tahun di dalam tanah. Lanjut, jadi gini ceritanya. Laki-laki ini namanya Pedro. Dia adalah putra mahkota Portugal. Waktu itu dia bakal jadi pewaris tahta dari Raja Afonso IV. Nah, pada zaman itu, tepatnya abad ke-14, Portugal ini tuh masih muda banget sebagai kerajaan karena belum lama merdeka, kayak baru beberapa generasi sebelumnya mereka baru merdeka. Nah gitulah, jadi negara ini tuh kayak lagi ngecoba buat stabil di antara negara-negara besar tetangga yang lain gitu, khususnya Kastilia yang sekarang itu jadi bagian dari Spanyol. Jadi kayak negara ini tuh masih muda banget di antara tetangga-tetangga yang lain. Nah waktu itu Pedro ini baru berumur belasan tahun dan dia akan dijodohkan dengan Putri Constanza, yaitu seorang putri dari Kastilia. Dan mereka pada saat itu tuh nggak saling kenal, apalagi saling cocok. Tapi memang pada zaman itu hampir semua kerajaan Eropa untuk urusan pernikahan itu bukan soal cinta-cintaan guys, tapi pernikahan itu adalah bagian dari politik. Nah, untuk nentuin sebuah aliansi negara. Jadi ya udah, mau nggak mau, ya Pedro ini ya nurut aja sama perintah bapaknya. Ya mau gimana lagi kan? Sampai akhirnya tibalah pernikahan mereka berdua, pernikahan Pedro dan Putri Constanza. Yang pada saat itu Constanza ini, nah pada saat itu nih ya, Constanza ini nih datang nih ke Portugal dan dia ini bawa rombongan dari Kastilia termasuk para pelayannya yang salah satunya bernama Ines de Castro. Nah, Ines waktu itu tuh umurnya ini masih 15 tahun, anak dari bangsawan Kastilia. Nah, dia ini bukan keluarga dari kerajaan, pokoknya itu hanya sekedar anak bangsawan. Beda status gitu loh sama si Putri Constanza ini. Tapi memang si Ines ini katanya cantik banget, cantiknya pol gitu loh. Kulitnya itu putih pucat, sampai-sampai nih ya, kalau dia lagi minum wine yang ngalir di tenggorokannya itu tuh kayak sampai kelihatan. Kata orang-orang gitu, ya orang-orang zaman dulu. Kayak bihun kali ya. Nah, terus dia ini juga punya rambut warnanya pirang keemasan dan matanya itu berwarna biru. Pokoknya cantik banget. Dan si Pedro ini pasti calon istrinya masuk nih ya ke kerajaan tuh kutuk gitu ya. Bukannya fokus ke istrinya, yaitu si Putri Constanza ini, dia ini malah fokus ngeliatin si Ines, yaitu pelayannya si istrinya itu. Nah, jatuh cintalah dia sama si Ines ini. Pikir dia itu kan kayak, wah cantik bener wanita ini gitu kan ya. Pikir dia waktu itu gitu. Nah, ya udah fix. Cinta datang di waktu yang salah. Putra mahkota yang baru menikah malah jatuh cinta sama pelayan istrinya. Nah, tapi ternyata katanya nih, Ines ini juga jatuh cinta sama Pedro. Akhirnya mereka ini terjebak di situasi yang ruwet banget.
Dan si Pedro ini kan udah punya istri kan tadi. Awal-awal ini mereka ini kayak backstreet gitu, nyumput-nyumput lah gitu hubungannya. Sampai akhirnya percintaan mereka, yaitu percintaan antara Pedro dan Ines ini yang diem-diem ini, kedengeran lah atau keendus lah sama si Raja Afonso IV, yaitu bapaknya Pedro. Nah, di sini bapaknya Pedro ini langsung murka gitu kan. Akhirnya Ines ini diusirlah dari istana Portugal dan dikirim balik ke Kastilia supaya bisa jauh dari si Pedro. Tapi Pedro ini nggak tinggal diem, dia diem-diem nyari tahu gitu, terus nyusul Ines buat ke sana. Pas udah tahu kondisi dan keberadaan Ines, kayak oh, oke, gue udah tahu nih kondisi Ines di mana. Nah ya udah nih dia diem-diem sering ngunjungin Ines, bahkan sering kirim-kiriman surat. Pokoknya di sini tuh jarak nggak jadi masalah buat mereka berdua, walaupun ya masih diem-diem gitu. Dan tahun 1345 Putri Konstansa, yaitu istri sahnya Pedro ini meninggal dunia guys, saat melahirkan bayi. Bayinya selamat, tapi sayang Konstansa tidak selamat. Sepeninggalan istri sahnya, Pedro ini nih langsung nyusul Ines dan dia bawa Ines balik ke Portugal. Mereka hidup bareng di Coimbra dan sudah mulai terang-terangan tentang hubungannya. Sampai akhirnya mereka mempunyai 4 orang anak. Oke lanjut, Raja Afonso IV ini ternyata udah mantai kelakuan putranya itu dari jauh. Di sini nih dia udah mulai khawatir, kayak aduh gimana ini nih si Pedro ini. Karena ini tuh bukan cuma soal moral dan skandal, tapi ini tuh jelas ngefek banget untuk ke negaranya gitu, pikir dia kan. Ya gimana kan, Pedro ini kan calon Raja Portugal, dia ini seorang putra mahkota. Sementara Ines itu bukan seorang putri kerajaan, dan dia ini hanya anak bangsawan yang punya koneksi kuat di Kastilia gitu. Intinya tuh bukan seorang putri lah gitu. Jadi kayak pasti bakal ngefek banget buat negara Portugal. Dan pikir aja juga kayak, dan di sini tuh saudara-saudara Ines ini juga mulai ngedeketin Pedro karena secara Pedro ini kan punya pengaruh besar nih sebagai putra mahkota, dan ini tuh bahaya kalau sampai Pedro ngejadiin Ines ratu. Bisa-bisa ini nanti malah Portugal ini dijadikan boneka sama Kastilia. Ditambah lagi anak-anaknya Ines ini bisa jadi malah ngerebut tahta pewaris dari anaknya Pedro yang resmi dari istri sah gitu. Pikir aja, atau penasehat istana waktu itu tuh kayak gitu. Belum lagi, waktu itu tuh Pedro ini mulai punya ambisi buat ngeklaim tahta Kastilia juga. Di sini nih para penasehat istana ini ada 3 orang. Dia bernama Alvaro, Diogo, dan Pedro Coelho. Nah, si 3 penasehat ini nih, kayak dia ini mulai bisik-bisik sama raja, kayak gini. Yang mulia, selama Ines de Castro masih hidup, situasi ini tuh gak akan pernah aman. Kata si 3 penasehat ini nih gini ngomong sama Raja Afonso. Nah di sini Raja Afonso ini udah tua kan, waktu itu kayak udah mulai capek. Terus dia juga mikir, iya juga ya, saya nggak mau nih sampai negara saya chaos kacau cuma gara-gara urusan percintaan anak saya. Dia mikir-mikir nih kan, ya udahlah, ya udah, setuju dia. Setuju apa? Yaitu kayak kalau selama Ines masih hidup, situasi ini masih bakalan kacau gitu. Ya berarti Ines harus apa? Ya, tahu kan? Tapi di sini nih dia belum memerintah buat aksi selanjutnya ke 3 penasehat itu. Dan konon katanya sebelum aksi perintah ini berlanjut dikeluarkan, Raja Afonso ini sempat pergi sendiri ke Coimbra buat nemuin Ines. Kayak semacam mungkin ngomong nih langsung biar Ines ini mau berpisah sama si anaknya ini, sama si Pedro. Tapi Ines di sini tuh masih ngecoba buat mohon sama raja, dia berlutut di hadapan raja, dia nangis, dia minta dikasihani demi anak-anaknya, demi cintanya ke Pedro juga. Nah, Raja Afonso ini sebenarnya di sini nih mulai ngeliat Ines nih sempat ragu gitu loh, kayak mungkin kayak kasihan juga gitu. Tapi ragu itu nggak bertahan lama, karena setelah raja pergi meninggalkan Coimbra, para penasehat ini tuh langsung bergerak karena mereka ini nggak mau nunggu kalau sampai raja ini bakal berubah pikiran lagi. Dan 7 Januari 1355, 3 orang penasehat tadi datang ke Coimbra. Saat itu tuh Pedro lagi nggak ada di sana, dan Ines de Castro, wanita berusia 29 atau 30 tahun lah ya, dipenggal di depan 4 anaknya yang masih kecil guys. 4 anak kecil yang menyaksikan ibunya direnggut nyawanya di dalam rumah mereka sendiri
oleh orang-orang yang dikirim sama negara. Akhirnya Ines ini dikuburkan di gereja Santa Clara secara sederhana tanpa upacara kerajaan. Nah, awal-awal nih Pedro nggak tahu sama kejadian ini. Lalu Pedro akhirnya mendengar kabar kematiannya Ines dan pecah. Dia langsung menyatakan perang dan mengangkat senjata untuk melawan bapak kandungnya sendiri, yaitu Raja Alfonso IV. Perang saudara itu berlangsung hampir 2 tahun sebelum akhirnya ada mediasi antara Pedro. Nah, di sini Pedro dipaksa berdamai dan 3 orang pembunuh Ines. 2 dari 3 orang itu berhasil kabur ke Kastilia dan selamat sementara. Tapi cuman sementara. Karena apa? Ya nanti bakal ada ceritanya. Dan tahun 1357, Raja Alfonso IV ini meninggal dunia karena udah tua juga kan. Nah, akhirnya Pedro ini naik tahta dan resmi menjadi Raja Pedro I dari Portugal. Dan hal yang pertama kali dia lakukan adalah dia meminta menukarkan narapidana Kastilia yang ada di Portugal dengan 2 pembunuh Ines yang bersembunyi di Kastilia. Jadi kayak ditukar gitu, dia minta ditukar. Dan entah gimana ceritanya, Kastilia ini juga setuju. Jadi, 2 orang penasehat tadi yang bersembunyi di Kastilia tadi, yang datang ke Coimbra buat eksekusi Ines tadi, ini diserahinlah ke Pedro. Dan Pedro mengeksekusi mereka secara personal. Dia mencabut jantungnya mereka dengan tangan dia sendiri. Yang satu dari depan dan yang satunya itu dari belakang. Dan mereka ini masih sempat hidup waktu jantungnya dicabut. Kebayangkan. Sampai nih pada saat itu si Pedro ini dapat julukan O Cruel atau kejam. Tapi dia juga dapat julukan O Justiceiro atau penegak keadilan. Karena di satu sisi dia ini memang brutal, gak kenal belas kasihan buat orang yang dianggap musuh. Tapi di sisi lain, di mata rakyatnya, banyak yang menyukai dia karena dia ini kalau menghukum bangsawan sekalipun kaya, tapi tukang korupsi, itu tanpa pandang bulu. Lo rakyat biasa atau lo bangsawan kaya, kalau lo salah, dia udah, embat langsung aja. Tapi balas dendam Pedro waktu itu tuh belum selesai. Ada satu hal lagi yang harus dia lakukan untuk Ines. Waktu itu tuh Pedro bersumpah secara publik di hadapan saksi-saksi bahwa dia dan Ines de Castro itu sudah menikah secara sah di Braganza dengan dispensasi dari Roma. Artinya Ines adalah istri sahnya, yang artinya Ines adalah Ratu Portugal, kata dia waktu itu. Sehingga pada saat itu dia memerintahkan jenazah Ines untuk dipindahkan dari Santa Clara ke Biara Alcobaça, yaitu tempat peristirahatan kerajaan Portugal. Lalu dibuatkanlah makam dari marmer putih yang indahnya luar biasa dengan dihiasi ukiran-ukiran detail yang menggambarkan hidupnya. Nah, di sini nih ada bagian legenda yang paling sering diceritakan. Nah, ini guys yang kata gue tadi, ini nggak tahu fakta apa legenda, tapi kalau katanya sih ya legenda gitu. Jadi Pedro ini katanya tuh nggak cuma sekedar memindahkan makamnya Ines, tapi dia itu melakukan hal yang lebih ekstrim. Jadi gini, ketika jenazahnya Ines ini digali, jenazah Ines ini didandanin, terus dipakaikan jubah kerajaan, terus didudukin di atas singgasana dan seluruh orang di sana mulai dari bangsawan, pendeta, rakyat Portugal itu dipaksa untuk berlutut di hadapan Ines de Castro dan disuruh untuk mencium tangannya. Jadi kayak salaman gitu. Dan di sini Pedro ini sambil mengawasi dengan teliti. Dia amatin orang-orang, dia liatin satu persatu. Kalau sampai ada yang berani menunjukkan rasa jijik. Nah, tapi memang kalau bagian yang ini tuh belum fix, jadi kayak masih legenda. Tapi kalau soal makam itu memang sangat megah. Dan bahkan makam Pedro dan Ines ini berhadapan-hadapan satu sama lain. Kalau katanya sih supaya hal pertama yang mereka lihat waktu bangkit di hari kiamat itu mereka ini dapat melihat wajahnya satu sama lain gitu katanya. Wow, dan itu katanya itu masih ada kok di Portugal sampai hari ini. Tarik napas. Jadi ini tuh kisah cinta, kisah sedih, atau kisah horor guys.
Oke deh, segitu dulu cerita hari ini. Kalau kalian ada pendapat lain, persepsi lain, dan cerita lain, boleh tulis di kolom komentar ya. Segitu dulu cerita dari gua. Jangan lupa like, subscribe, dan makasih udah nonton. Sampai ketemu di next video. Bye!